Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intang Misnaini, NIM 904011118104. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dua materi hari ini, yaitu melindungi sistem informasi dan crowdfunding. Jadi materi pertama yaitu melindungi sistem informasi. Di sini ada 3 topik utama. Yang pertama yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem, yang kedua yaitu membangun keamanan dan pengendalian, dan yang ketiga yaitu teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Fokus materi di sini yaitu terkait isu-isu keamanan dari sistem informasi. Ingat, sistem informasi mencakup teknologi, di mana teknologi itu di dalamnya hardware, software, jaringan, dan keamanan. Dan yang kedua yaitu orang, di mana orang itu mencakup karyawan dan manajemen. Dan yang ketiga yaitu prosedur atau aturan dan kebijakan. Mengapa sistem informasi sangat rentan? Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan sistem menjadi sangat rentan. Yang pertama yaitu pengguna atau orang, di mana di sini pengguna itu bisa salah input, mengakses tanpa izin, mencuri data, mengubah informasi dalam jaringan. Dan yang kedua yaitu komputer atau hardware, di mana biasanya tidak bekerja efektif, tidak terkonfigurasi dengan baik atau rusak. Yang ketiga yaitu software, di mana di sini biasanya tidak terinstal dengan baik dan kesalahan pemrograman. Yang keempat yaitu bermitra dengan perusahaan lain dalam penyimpanan data atau kebijakan dapat menyebabkan kehilangan data, bocornya rahasia dagang. Selanjutnya yaitu smartphone atau tablet karyawan yang berisi data rentan hilang. Dan yang terakhir yaitu jaringan internet atau teknologinya itu rentan terkena hacker. Ini semua menjadi alasan pentingnya perlindungan terhadap sistem informasi. Selanjutnya yaitu perangkat lunak berbahaya. Jadi beberapa contoh dari perangkat lunak berbahaya yaitu yang pertama virus komputer, di mana ini dapat menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, melakukan format ulang pada komputer, dan membuat komputer tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Virus komputer ini sendiri itu terikat pada program dan berpindah jika data dipindahkan. Nah, yang kedua yaitu worms, di mana worms ini bisa merusak dan mengacaukan data dan menghentikan operasional jaringan komputer. Worms sendiri itu bisa menggandakan diri, menyebar ke setiap komputer dan jaringan. Yang ketiga yaitu Trojan horse, di mana jalan bagi virus dan kode bahaya lain untuk masuk ke komputer. Trojan horse itu bersembunyi di dalam aplikasi lalu mengacaukan perintah dalam aplikasi. Dan yang terakhir yaitu spyware, di mana spyware ini hanya berupa program kecil, tapi dia mampu menginstal diri sendiri pada komputer yang terhubung ke jaringan, memantau kegiatan pada browser, dan menyajikan iklan. Jadi di sini spyware itu biasa buka website lain yang diklik, lain yang terbukanya banyak dan isinya itu iklan semua. Itulah spyware. Jadi ancaman yang berasal dari luar perusahaan itu seringkali dianggap sebagai ancaman paling berbahaya. Namun faktanya ancaman internal itu tidak kalah berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu peretas dan kejahatan komputer. Berikut ini beberapa contoh kejahatan melalui media komputer. Yang pertama itu peretas atau hacker, di mana di sini hacker itu orang yang mengakses sistem tanpa izin. Tujuannya itu bisa berbeda-beda. Yang kedua itu spoofing, yaitu mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda, seperti spyware. Yang ketiga itu sniffer, yaitu program penyadapan memantau informasi dalam sebuah jaringan. Yang keempat itu pencurian identitas, biasanya mencuri identitas pribadi seperti SIM, kartu kredit, dan rekening. Dan yang terakhir yaitu click fraud,
biasanya berupa iklan online yang muncul saat mengakses website mengarahkan ke produk tertentu. Nah, meskipun banyak sekali ancaman yang bisa terjadi pada sistem informasi, tetapi perlindungan terhadap sistem informasi itu juga dapat dikembangkan. Nah, untuk membangun kerangka keamanan dan pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan atau menjaga keamanan sistem informasi itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pengendalian sistem informasi, di mana di sini kita harus mengendalikan software, hardware, operasional komputer, keamanan data, implementasi, serta administratif. Di sini kita harus memastikan semua sesuai prosedur perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penilaian risiko, di mana perusahaan harusnya sudah mengukur tingkatan risiko dari setiap keputusan. Tujuannya yaitu agar perusahaan lebih siap jika hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Dan yang ketiga yaitu kebijakan keamanan. Nah, apa saja aset perusahaan, siapa saja yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya untuk risiko tertentu, dan pembatasan akses dan lain-lain. Nah, di sini itu semua perlu ada peran auditing. Jadi, teknologi itu menjadi ancaman sekaligus mendukung perlindungan sistem informasi. Nah, untuk teknologi untuk melindungi sistem informasi ada beberapa teknologinya. Yang pertama yaitu manajemen identitas dan autentitas, yang kedua firewall, yang ketiga sistem deteksi gangguan, yang keempat enkripsi, yang kelima isu keamanan cloud computing. Nah, yang pertama manajemen identitas atau autentisitas, diantaranya yaitu penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, dan suara. Yang kedua yaitu firewall, di mana ini mengidentifikasi alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lain sebelum mengizinkan pengguna masuk dalam sistem. Yang ketiga itu sistem deteksi gangguan, di mana ini alat pemonitor yang ditempatkan pada titik-titik rentan penyusup. Terus yang keempat yaitu enkripsi, di mana proses transformasi teks dan data biasa menjadi tersandi, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu isu keamanan cloud computing, di mana penyedia jasa penyimpanan data, apakah ada enkripsi, bagaimana perlindungan jika ada bencana, bagaimana pemulihan data, ada sertifikasi keamanan serta audit eksternal, semua harus diperjelas dalam kontrak. Jadi untuk materi melindungi sistem informasi itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jadi materi selanjutnya yaitu crowdfunding. Crowdfunding berasal dari kata crowd yang berarti keramaian dan funding yang berarti pendanaan. Nah, di sini crowdfunding itu dapat diartikan pula sebagai pendanaan yang didapatkan oleh banyak pihak yang disumbangkan dalam suatu proyek melalui platform media sosial atau internet. Crowdfunding memiliki banyak tipe. Yang paling umum diketahui itu ada 4, yaitu yang pertama equity based, yang kedua reward based, yang ketiga lending based, dan yang keempat donation based. Nah, untuk yang paling populer di sini yaitu yang pertama adalah donation based. Kenapa donation based itu yang paling populer? Karena biasanya dia itu muncul pada iklan-iklan kita bisa yang sering muncul di berbagai platform media sosial. Jadi itu semua merupakan donasi. Jadi proyek pendanaannya itu murni untuk membantu orang lain. Jadi pemberi dana itu betul-betul hanya menunjukkan dananya untuk berdonasi dan tidak mengharapkan imbalan dari uang yang telah didonasikan. Nah, untuk pendonasinya atau donaturnya itu bisa berasal dari kalangan siapa saja dengan cara
masuk ke dalam website crowdfunding yang telah disiapkan. Jadi donation based crowdfunding itu hanya merupakan sebagian kecil dari tipe crowdfunding yang ada. Dan untuk tipe selanjutnya yang tidak kalah populer yaitu adalah lending based crowdfunding atau sering juga disebut dengan P2P crowdfunding. Jadi dia sistemnya itu memberi pinjaman dan akan dibayar per bulan oleh peminjam. Jadi pemberi pinjaman mendapat penghasilan dari bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, untuk ada salah satu situs yang digunakan di Indonesia, diantaranya yaitu Akseleran. Jadi situs ini biasanya digunakan oleh beberapa usaha rintisan yang membutuhkan dana, dan pemberi dananya itu biasanya berasal dari pengusaha muda yang tertarik dengan proyek yang dikembangkan oleh pemilik usaha rintisan yang mengajukan peminjaman dana. Nah, tipe selanjutnya dari crowdfunding yaitu equity crowdfunding. Jadi sistemnya itu kita memberikan dana pada suatu proyek tertentu, kemudian feedbacknya nanti kita akan mendapatkan saham dari usaha yang telah kita danai. Nah, untuk mengetahui aman atau tidaknya dana yang kita berikan itu, maka kita harus memperhatikan apakah situs atau website yang kita tempati untuk memberikan dana itu terdapat logo OJK. Karena jika terdapat logo OJK, itu artinya bahwa situs atau web tersebut berada langsung di bawah pengawasan OJK. Nah, tipe selanjutnya yaitu reward based crowdfunding. Jadi sistemnya di sini pendanaan ini feedbacknya itu tidak berupa materi, tetapi tergantung reward apa yang diberikan oleh platform terkait. Contohnya pada Indogiving, apabila kita memberikan dana pada proyek tertentu, maka kita akan diberikan poin yang dapat ditukarkan dengan produk tertentu. Nah, yang terakhir itu royalty crowdfunding. Jadi feedbacknya yang diterima itu dapat persentase dari penjualan proyek yang didanai sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Nah, jadi crowdfunding itu bukan hanya semata untuk donasi, tapi banyak jenis-jenis dari crowdfunding yang perlu kita ketahui. Jadi sebagai seorang akuntan nantinya, kita betul-betul harus mengetahui bahwa di dunia bisnis sekarang itu pendanaan bukan hanya sekedar dari bank, tapi ada banyak pendanaan lain yang bisa digunakan untuk mendanai bisnis yang kita jalankan. Makanya kita harus betul-betul mengetahui crowdfunding sebagai pendanaan yang bisa kita dapatkan untuk menjalankan bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.